Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa di Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 13 Mei tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah pemilik hidup dan kehidupan kami. Oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang kami boleh alami, kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan ini hari demi hari. Hingga sampai pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, menjadi landasan kehidupan kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga bekerja pada diri kami masing-masing. Bersabdalah, karena sesungguhnya kami siap mendengarkan. Di dalam dan demi Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus pasal 16, ayat 9 sampai ayat ke-20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-temannya itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pada edisi pada saat ini, Tuhan turut bekerja. Nasi solangki puang mengkarang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat seorang diberi tugas pelayanan, tidak jarang ada yang mengatakan, "Saya belum bisa. Saya belum bisa." Untuk dalam pelayanan itu, entah karena memang dia tidak bisa, ataukah memang dia tidak mau memberi diri terhadap tugas tersebut. Saudara-saudara, sesudah Yesus bangkit, ia memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Sebelumnya, para murid tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan kepada 2 orang yang melakukan perjalanan keluar kota. Tidak ada yang menyangka bahwa
Ternyata Yesus menampakkan diri pertama kali bukan kepada murid-murid tetapi kepada orang yang pernah ia jumpai ketika ia berkeliling untuk mengajar. Namun karena ketidakpercayaan para murid-murid, maka Yesus sendiri menampakkan diri dan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Namun setelah peristiwa itu, Yesus memberikan perintah untuk pergi memberitakan Injil sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga. Para murid melakukan apa yang Yesus perintahkan, yakni pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dalam pelayanan itu Tuhan turut bekerja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika para murid mendapat tugas untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk, lalu bagaimana dengan kita? Benarkah kita yang hidup di masa kini untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang sehingga semua orang tahu siapa dan bagaimana kasih Yesus bagi manusia? Oleh karena itu, berkenanlah menjadi alatnya di dunia ini. Jangan ragu akan kemampuan kita karena Allah turut bekerja dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Maka yakin dan percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mensyukuri firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan oleh karena begitu besar rahmat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Sehingga pada saat ini di kesempatan ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh membacanya, dan menjadi bagian dalam diri kami sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah turut bekerja. Kami yakin dan percaya bahwa setiap langkah kehidupan kami ada karya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dan apapun yang Tuhan kehendaki yang kami kerjakan dalam kehidupan ini. Biarlah oleh firman-Mu ini akan semakin teguh dan kokoh di dalam hati, iman dan kepercayaan kami, sehingga kami akan tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.